Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Amalia dengan NIM 63231395 dari kelas 63 1D07. Permasalahan yang dapat mengancam keutuhan bangsa adalah permasalahan yang menimbulkan konflik antar kelompok meluas sehingga timbul konflik sosial yang berwujud bentrok-bentrokan antara satu dengan yang lainnya, bahkan sampai dengan terjadi bentrokan fisik. Konflik sering terjadi di Indonesia itu ada dua dasar utama, yaitu SARA. Yang pertama ini ada konflik antar umat beragama, biasanya disebabkan oleh vested interest yang masuk ke dalam dan agama dan mengatasnamakan agama dan menjadikan agama itu sebagai alat kepentingan seseorang atau sekelompok orang tertentu dengan tujuan dan maksud yang lain. Kemudian konflik antar kelompok suku bisa disebabkan karena persaingan perebutan kepentingan ekonomi ataupun lahan. Keberagaman suku juga hanya dijadikan sebagai sarana mobilisasi massa guna untuk membangun solidaritas. Konflik yang disebabkan oleh SARA ini antara lain konflik antar suku sampai tahun 2001, konflik antar agama di Ambon tahun 1999, kerusuhan masa Mei 1998, dan juga konflik antar golongan seperti RMS, OPM, dan GAM. Pentingnya mengkaji Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa adalah karena Pancasila merupakan wadah bagi keberagaman etnis di Indonesia karena diangkat dari ragam pengalaman bangsa Indonesia, serta Pancasila sebagai ideologi bangsa juga mengandung sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang berarti seharusnya keberagaman yang ada di Indonesia dapat menciptakan suatu situasi dan kondisi yang harmonis serta saling menghormati dengan perbedaan yang ada. Dari mengkaji peraturan yang dijiwai nilai Pancasila adalah sebagai dasar sumber hukum untuk segala peraturan yang perundang-undangan, agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Mengkaji nilai musyawarah mufakat, kita harus mengetahui bahwa apa itu budaya musyawarah mufakat. Budaya musyawarah mufakat merupakan kegiatan berembuk dan berunding untuk memecahkan masalah yang menghasilkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mempererat tali kekeluargaan. Musyawarah mufakat ini dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas. Kelemahan dari sistem musyawarah mufakat ini adalah proses pengambilan keputusan yang memakan waktu yang terlalu lama atau panjang, alot, dan bahkan bisa menimbulkan perseteruan antara pihak minoritas dan mayoritas. Sedangkan kelebihan sistem musyawarah mufakat adalah agar semua pihak akan merasa dilibatkan, dihargai, dan juga dihormati aspirasinya, sehingga hasil yang akan dicapai dapat dinikmati oleh seluruh anggota yang berkepentingan. Manfaat musyawarah mufakat antara lain yang pertama, musyawarah bisa menyelesaikan masalah. Musyawarah juga dapat memperkokoh kerukunan antar warga. Musyawarah dapat mempererat kerjasama, dan juga musyawarah dapat mengajari kita menghormati orang lain. Yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.